Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, rupanya sama Allah. Alhamdulillah. Baik, untuk mengawali pembelajaran pada pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, kepada Mbak Arina, dimohon untuk memimpin doanya ya. Mari teman-teman, mari berdoa dulu. Selesai. Ada yang tidak berangkat? Ada. Diva. Kenapa Mbak Diva nggak berangkat? Sakit. Oke, kita doakan semoga kita sembuh ya. Amin. Baik, untuk menumbuhkan cinta tanah air kita kepada bangsa Indonesia, yuk kita berdiri, kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Yuk berdiri yuk. Pancasila, aku mendukungmu. Ayo proklamasi, saya membantumu. Jika salah, maka ibu saja. Tiba di matamu. Ayo maju. Oke, terima kasih. Boleh duduk kembali. Oke, Bu. Baik, oke. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Tentang titik dan garis. Betul. Nah, saat pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sudut pada bangun datar. Nah, kenapa sih kita harus belajar sudut pada bangun datar itu? Oke, kita belajar sudut itu untuk mengerti apa pengertian sudut, mengidentifikasi bagian-bagian sudut, terus membedakan jenis sudut dan menemukan sudut pada kehidupan sehari-hari kita. Oke, sebelum memasuki materi, seperti biasa, kalau ibu bilang konsentrasi, dijawab apa? Konsentrasi dimulai. Oke, konsentrasi dimulai. Baik, ibu akan menayangkan video pembelajaran tentang sudut. Nah, nanti anak-anak diperhatikan ya dan disimak videonya. Baik, Ibu. Oke, karena kita belajar tentang sudut, ini ibu videonya lanjut saja. Oke, ibu sudah menayangkan video tentang apa tadi? Sudut. Oke, selanjutnya. Kan tadi udah tahu tuh pengertian sudut, jenis-jenis sudut sudah tahu kan? Nah, menurut anak-anak nih, kita itu bisa menemukan bentuk sudut di mana aja? Di kehidupan kita di mana aja ya? Di kelas kok bisa. Bisa, contohnya apa Mbak Ri? Contohnya meja. Meja. Sudutnya yang mana? Yang pojok. Pojok ini? Ya. Betul. Kita dapat menemukan sudut di kehidupan harian itu banyak. Ada di meja, di papan tulis, di buku. Oke, selanjutnya kita masuk pada materi ya. Jadi, sudut itu terbentuk ketika dua garis saling bertemu pada titik pangkal yang sama. Dua garis, titik pangkal yang sama. Ini garis, dua garis, dan sini ada titik pangkalnya. Itu disebut sudut. Nah, sudut. Titik pertemuan sudut ini di sini, ini namanya titik sudut. Dan dua garis ini dinamakan kaki sudut. Sudut itu betul, sudut itu bisa ditemukan di banyak sekali di sekitar kita. Contohnya ada di jendela. Di ini juga ada sudutnya, gitu ya. Terus bagian-bagian sudut itu ada tiga. Yang pertama ada kaki sudut. Kaki sudut itu ini dua sudut yang membentuk sudut.
Misal ini garis titik A, O, dan B. Garis A ke O ini namanya kaki sudut. B ke O juga kaki sudut. Selanjutnya ada titik sudut. Titik sudut itu pertemuan, titik pertemuan dua kaki sudut. Di sini. Di sini namanya titik sudut. Selanjutnya ada daerah sudut. Daerah sudut yaitu ruang atau area yang terbentuk di antara dua kaki sudut. Di sini, di daerah sini. Jadi bisa diukur, di sini bisa diukur kita sarannya itu berapa sudutnya. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang macam-macam sudut. Yang pertama ada sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang memiliki besaran kurang dari 90 derajat. Nah, sudut lancip ini terlihat lancip lebih kecil seperti ini. Sudut lancip. Nah, kita dapat menemukan sudut lancip ini di sudut segitiga. Itu berbentuk segitiga itu berbentuk sudut lancip. Gitu. Terus selanjutnya ada sudut siku-siku. Kalau tadi sudut lancip itu besarannya kurang dari 90 derajat. Nah, kalau sudut siku-siku itu besarannya pas 90 derajat. Begini. Terus kita dapat menemukan sudut siku-siku ini ada di sudut buku atau sudut kertas. Nah, kita dapat menemukan sudut siku-siku itu di sini. Nih, ini. Di sini sudut siku-siku. Selanjutnya ada sudut tumpul. Kalau sudut tumpul ini besarannya lebih dari 90 derajat, tapi kurang dari 180 derajat. Bentuknya seperti ini. Lebih besar kan? Nah, kita itu bisa menemui sudut tumpul ini kalau bisa kita membuka pintu, tapi pintunya itu tidak terbuka dengan sempurna gitu loh. Itu berbentuk sudut tumpul. Oke, selanjutnya adalah sudut lurus. Sudut lurus ini memiliki besaran yaitu 180 derajat. Nah, bentuk sudut lurus ini seperti garis lurus saja. Begini. Nah, ini besarannya ini sudut itu ada 180 derajat. Terus ada yang terakhir sudut lepek. Sudut lepek ini besarannya yaitu lebih dari 180 derajat, tetapi kurang dari 360 derajat. Sudut lepek itu di sini, di luarnya sini. Sudut refleks. Betul. Oke, kita itu dapat mengukur sudut itu bisa menggunakan busur derajat. Tapi untuk tata cara mengukur itu nanti kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya ya. Oke, selanjutnya Ibu akan membagikan itu dalam beberapa kelompok. Yuk, kelompoknya berisi 2 orang. Sudah ada kelompoknya? Sudah. Sudah ada orang-orang? Sudah. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian lembar soal. Nanti kalian kerjakan secara berkelompok. Siap? Siap. Tidak boleh bertanya ke kelompok sebelahnya ya. Nanti kalau ada yang ditanyakan bisa tanya ke Ibu. Baik. Ini dikerjakan ya. Ini nama kelompoknya ditulis kan? Ditulis dong. Nah, nanti setelah kalian selesai mengerjakan, nanti Ibu akan tunjuk satu perwakilan untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Gimana? Udah siap? Belum. Oh, belum. Yuk dikerjakan yuk sebisanya. Susah itu. Oke, gimana? Sebentar. Ada yang pertanyaan tidak? Tidak bisa? Bisa. Pokoknya Mbak Alin dan Kaila bisa? Oh ya, dikerjakan dulu. Kalau bingung tanya ya. Jangan lupa nama kelompok dan anggota tertulis. Oke, bagaimana? Udah selesai? Sudah.
namanya Ain sama Arina. Oke. Terus nomor 1 tadi soalnya apa yang dimaksud dengan sudut? Jawabannya sudut itu daerah yang berbentuk garis, terus yang bertemu di satu titik pangkal. Terus contoh-contohnya itu ada di meja, papan tulis sama buku. Terus yang nomor 3 ini kan ada gambar. Jawabannya itu sudutnya sudut lancip. Terima kasih udah diberi tepuk tangan ya. Sama. Oke, yang dijawab kelompoknya Mbak Amina. Jadi itu sudah benar ya. Anak-anak bahwa sudut adalah pertemuan dua sinar garis atau dua garis pada satu titik. Titik itu disebut titik pangkal atau titik sudut. Oke, sudut memiliki banyak ukuran. Bisa disebut dengan apa? Busur. Terus macam-macam sudut itu ada sudut berarti anak-anak sudah paham ya tentang sudut? Oke, baik. Karena anak-anak sudah paham tentang sudut, Ibu akan memberikan soal nanti dikerjakan secara individu ya. Tidak boleh bertanya. Nanti kalau ada yang bingung bisa ditanyakan kepada ibu. Nggak boleh dong, nggak boleh tanya sama temennya ya. Kan ini soalnya dikerjakan secara individu, sendiri-sendiri. Yuk dikerjakan yuk. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, tanya ibu ya. Gak kan bisa sama ada Pak Lo. Karena ibu kita pintar. Oke, gimana Anda? Sudah selesai? Baik, nanti kalau sudah selesai bisa dikumpul di meja ibu ya. Gak boleh tanya, lebih tanya ibu aja. Kalau tanya jawabannya Gak boleh dong. Ibu ini udah selesai. Boleh sih, dikumpul di depan sini. Aku juga udah. Sudah selesai. Udah. Udah. Baik. Oke. Ibu lihat-lihat dari tadi pas kita kelompok mengerjakan soal ini, anak-anak sudah bisa menjawab benar-benar. Berarti sudah paham ya apa itu sudut dan macam-macam sudut? Sudah, Ibu. Oke, di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana cara mengukur besaran sudut menggunakan busur. Jadi minggu depan anak-anak membawa busur ya. Oke, jangan lupa juga. Gak punya busur bisa saya tunjukin ya. Oke, untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sampai sini. Jangan lupa nanti di rumah juga belajar ya, belajar di Iya, Bu. Ibu. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, yuk Mbak Arina dipimpin berdoa. Oke, semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin.